Usianya berapa Ibu Guru? Sekarang 25. 25. Kadang-kadang warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya apa yang kalian lakukan kalau kalian lagi sedih, kecewa, merasa terluka atau patah, merasa terpuruk? Dan coba hari ini kita belajar dari Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan ketika beliau juga mengalami hal yang sama dengan kita. Karena Rasulullah juga manusia. Allah tidak mengutus Nabi dan malaikat sehingga malaikat itu tidak merasakan sedih, tidak merasakan luka, tidak merasakan marah, tidak merasakan perasaan-perasaan yang biasa dirasakan manusia. Tapi Allah mengutus Nabi min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu dari manusia, supaya bisa ditiru sisi-sisi bahkan kemanusiaannya, sisi ketika dia lelah, sisi ketika dia terluka, sisi ketika dia sedih, sisi ketika dia terbeban, dan semua sisi-sisi kemanusiaannya dia. Kita tiba-tiba menghilang untuk beberapa saat, kadang itu dibutuhkan. Dan itu dalam bahasa Islam ada dua istilahnya. Hilang dalam Islam itu ada dua modelnya. Yang pertama namanya hilang yang nggak terlalu lama, namanya uzlah. Yang kedua hilang yang agak lama, namanya hijrah. Apa ini uzlah? Kita bisa menemukan kebiasaan Nabi untuk uzlah, untuk hilang ketika Nabi sedang lelah, ketika Nabi sedang bingung, ketika Nabi sedang sedih. Salah satunya adalah kisah saat Nabi baru saja ditinggalkan Sayyidah Khadijah. Karena bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Makanya di zaman Nabi ada sebuah kebiasaan Nabi, yaitu kebiasaan me time yang dikenal dengan nama uzlah tadi. Karena Nabi lagi sedih, patah hati kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, akhirnya Nabi menyendiri dalam Ka'bah. Setelah lama dalam Ka'bah, Nabi keluar di depan Ka'bah, Nabi zikir sampai tertidur di depan Ka'bah. Gak pulang ke rumah, gak ketemu orang-orang, gak bareng dengan sahabat, sendiri aja di me time atau uzlah. Karena Nabi udah gelap pengen damai, karena Nabi udah riuh banget pengen damai, pengen tenang, maka minta uzlah. Apa yang dilakukan Nabi untuk menciptakan kedamaian? Ada dua. Kalau pengen me time, pengen damai, coba lakukan, latihlah dua hal ini biar me time-nya itu lebih damai. Yang pertama, belajar ngobrol sama Allah. Belajar ngobrol kepada Allah, curhat, munajat, zikir, puji Allah. Dan ini dalam Islam dikenal dengan istilah al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Setiap rasa sakit itu memberi pelajaran, dan setiap pelajaran itu merubah seseorang. Jika kalian hanya fokus dengan rasa sakitnya, kalian akan selalu menderita. Tapi jika kalian fokus dengan pelajarannya, maka kalian akan selalu bertumbuh. Gak penting siapa yang mematahkan kalian atau membuat kalian terluka. Yang terpenting, siapa yang bisa membuat kalian tersenyum kembali. Hiduplah dengannya, bahagialah dengannya, dan lupakanlah masa lalu. Dulunya saya mau kenalin dulu, nama saya Esa.
ngomong Aisyah Eja. Oh Eja. Tapi lama kok capek gitu, soalnya gini terus pertanyaannya gimana sih cara biar dekat lagi sama Allah. Sholat sih masih sholat, cuma masih beribadah mah kayak cuma buat wajib aja gitu, udah gak minta apa-apa lagi, udah sampai aja gitu 2 tahun kayak gitu. Itu artinya kosong. Jadi faidah faragta itu artinya kalau kamu udah kosong. Berarti udah kosong itu udah selesai dengan masalah. Udah selesai, nggak ada lagi sisa-sisanya, udah mulai rilis, udah mulai ridho, udah mulai ikhlas dengan masa lalu. Sabar, baru kamu bisa bersungguh-sungguh tentang masa depan. Nah, kalau kamu belum bisa belum bisa fokus dengan masa depan, kemungkinan salah satunya adalah dia belum selesai dengan masa lalunya. Dia belum rela, dia belum ikhlas. Dia masih menyayangkan, masih mempertanyakan kenapa, kok bisa gini, seandainya, masih ada kata-kata itu dalam pikirannya. Maka itu dulu yang dibereskan dengan belajar tentang ridho pada takdir. Sholat subuh rajin, tapi sekarang itu mau sholat itu malas-malasan kayaknya, udah deh nggak usah sholat gitu. Sebetulnya Rasyid itu bukan belum menemukan jodoh yang siap untuk hidup bersama Rasyid. Kadang-kadang kita sendiri yang menghalangi jodoh itu datang karena kita nggak pernah berubah. Kadang jodoh secara syariat itu adalah perbaiki diri kita. Karena kalau kita udah menarik, udah menjadi seseorang yang layak, Allah mudahkan banget loh dengan jodoh itu. Bahkan sebetulnya itu bukan tentang rencananya gimana, trik-triknya gimana, tentang pantas atau enggak aja. Dan pantas ini bukan baik dan buruk ya, udah waktunya belum gitu. Jangan-jangan untuk saat ini kalau ketemu dengan jodoh, kasihan dia atau kasihan kita? Lebih tepat kasihan dia sih. Kalau saat ini kita ketemu dengan jodoh kita, takutnya kasihan. Karena saya juga butuh ketenangan jiwa gitu kan, untuk ikhlas, apalagi dengan masalah-masalah yang sedang saya hadapi yang begitu bertubi-tubi datang. Dan kita berdua undur diri, saya